Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adayasa Channel. Pada sesi kali ini kita akan mereview buku Muslimah Planner Menjadikan Kita Lebih Taat. Stay tune terus di Adayasa Channel ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview. Di sini saya ada membeli buku kemarin, namanya buku Muslimah Planner. Nah, ini harus wajib ya dimiliki oleh muslimah supaya setiap kegiatan kita itu ada jadwalnya, prioritasnya, dan juga ini sangat bermanfaat sekali untuk mengatur waktu kita. Ya, supaya lebih taat dan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini kita langsung saja kita review. Jadi di sini ini harga bukunya saya beli itu di toko online ya, seharga 98.000 ya. Kita lihat yang pertama di sini ada namanya. Di sini kita ada janji ya, pada hari ini insya Allah saya akan melakukan yang terbaik untuk menggapai impian saya. Jadi sewaktu-waktu kalau buku ini hilang bisa dicari oleh orang. Di sini ada nomor HP kita tampilkan ya. Dan di sini bukunya ada juga kelebihannya, ada quote-quote-nya atau tulisan-tulisan yang meningkatkan motivasi kita. Nah, di sini semua amal tergantung pada niat. Ada hadis-hadisnya, dan juga di sini ada tujuan tanpa rencana hanya wacana, rencana tanpa aksi nyata omong kosong. Nah, jadi semuanya apapun yang kita inginkan harus kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, berikut juga yang selanjutnya di sini ada juga kata-kata keep fighting. Di bawah langit manapun kita berada, di belahan bumi manapun kita berpijak, teruslah berusaha untuk tebar manfaat. Karena orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Nah, disinilah kita mulai planner-planner kita menjadi orang yang lebih baik. Oke teman-teman, kita lihat di sini daftar isinya ya. Nah, jadi di sini bisa teman-teman ada data pribadi. Di sini ada juga waktu mustajab, doa-doa harian, doa pilihan, list doa favorit, doa yang ingin dihafal. Nah, jadi kita juga dapat berkenalan dengan Nabi kita Muhammad SAW 24 jam bersama Rasul. Nah, di situ ada juga tips-tips manajemen waktu ya. 12 hal yang akan membuang waktu kita, cara menjadi muslim atau muslimah yang hebat, sifat baik atau sifat buruk yang akan kita buang gitu ya. Ada juga list-list impian kita, ada tujuan hidup untuk akhirat, tujuan hidup untuk dunia, dan juga nanti ada juga tips-tips meraih kebahagiaan. Nah, dan juga di sini untuk menyemangati kita, kita ada interaksi dengan Al-Quran dan list buku yang ingin dibaca ya. Dan juga ada di sini tips mengelola keuangan dan agenda bulanan ya. Agenda bulanan ini termasuk nantinya amalan yaumi apa yang akan kita kerjakan di setiap bulannya, nanti bisa kita evaluasi. Oke teman-teman, kita lihat lagi di sini. Nah, inilah kata-katanya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, Quran surat Al-Mu'min apa ya? Ini ayat 60 ya. Jadi di sini ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa katanya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Dan di sini juga ada doa-doa harian ya. Nah, jadi ini bisa juga teman-teman hafal ya. Teman-teman biasakan di setiap kehidupan kita selalu membaca. Setiap melaksanakan aktivitas kita dahulukan dengan membaca doa-doa harian dan juga doa-doa pilihan di sini ya. Nah, doa-doa harian berupa doa sebelum tidur, ya, doa bangun tidur, doa memakai pakaian, melepas pakaian, doa ketika bercermin. Ini setiap hari kita lakukan. Dan juga doa-doa pilihan, ada istighfar ya, doa naik kendaraan atau berpergian, doa dimudahkan ilmu dan rezeki, doa dihindarkan dari malas. Apalagi ini sangat membantu kita apabila kita suatu malas gitu ya. Nah, di sini juga ada doa-doa pilihan, doa istiqoroh ya. Di sini juga doa memohon istiqomah, memohon petunjuk dan memudahkan segala urusan. Jadi bisa teman-teman list di sini, list doa favorit.
Nah, sini. Nah, dan juga di sini ada bisa juga teman-teman di sini ada doa yang ingin kita hafal. Bisa kita tulis dengan pensil. Apa yang mau kita hafal selain doa-doa yang tadi, gitu ya. Nah, di sini juga ada lagi quotes untuk meningkatkan motivasi kita. Waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebaikan, maka ia akan menyibukkanmu di dalam kemaksiatan. Imam Syafi'i ya. Nah, jadi kalau kita lalai, lihat lagi quote-quote ini. Nah, gini kita semangat lagi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 24 jam bersama Rasul. Nah, bisa teman-teman baca juga di sini. Orang yang rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini ada waktu-waktu mustajab ya, malam hingga fajar. Ya, waktu doa mustajab, duha, saat duha kita dapat juga berdoa. Di sini juga tidaklah menjaga sholat duha melainkan orang yang awab namanya, orang yang kembali taat, inilah sholat awabin ya, hadis. Nah, dan selanjutnya di sini ada zuhur hingga maghrib, ada doa mustajab. Di sini ada maghrib hingga isya. Nah, dan selanjutnya di sini ada tips manajemen waktu. Di sini ada kuadrannya sampai 4 ya. Ada genting, apa hal yang terbatasi waktu, deadline. Misalkan contohnya di sini deadline skripsi pada minggu ini gitu ya. Deadline skripsi. Nah, contohnya apa lagi tadi? Kita lihat lagi. Ada tips manajemen waktu, ada mendesak, tidak mendesak. Nah, di sini ada kuadrannya, ada genting, prioritas, dadakan, dan waktu terbuang, gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini genting, hal yang terbatasi waktu, misalkan deadline skripsi. Nah, kita catat di sini, gitu ya. Nah, di sini juga ada prioritas kita, apa yang mau kita prioritaskan pada tahun ini, gitu ya. Ada yang dadakan, jadi nanti bisa kita buat di sini manajemen waktu kita. Selanjutnya di sini ada 12 hal yang membuang waktu. Nah, di sini jadi ini bisa kita tinggalkan karena ini membuang waktu kita menjadi sia-sia gitu ya. Karena setiap manusia ini mengalami kerugian ya, kecuali orang yang menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi ada yang membuang-buang waktu ini harus kita hindari ya. Misalkan di sini apa? Mencari perhatian orang lain gitu ya. Kalau bahasanya itu MPO gitu ya. Di sini ada lagi gak punya prioritas. Nah, artinya sehari itu misalnya dia tidur aja gitu ya. Atau ketawa-ketawa aja ya. Atau mungkin dia pagi sampai sore itu tidur aja, nanti sore sampai malam dia bangun gitu, begadang ya. Nah, jadi itu sangat sia-sia waktu kita. Lalu di sini terlalu lama nunggu inspirasi, nggak ada actionnya, nunggu ide aja gitu ya. Yang keempat di sini melakukan semuanya sendiri, memikirkan omongan orang lain. Jadi kita nggak usah memikirkan omongan orang lain, cukup diri kita saja. Apa kekurangan kita itu yang kita perbaiki. Jangan sampai mempengaruhi pikiran kita apapun yang diomongin orang kepada kita, kan. Nggak usah kita pikirkan omongan orang lain. Di sini juga jangan suka sering mengeluh ya, selalu semangat. Jangan takut akan kegagalan. Ya, mulai saja dulu, jangan pikirkan gagalnya. Nah, di sini ingin serba sempurna. Apalagi di sini tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Melakukan sesuatu setengah-setengah. Tentu kalau setengah-setengah hasilnya juga tidak akan baik nantinya kalau setengah-setengah. Membandingkan dengan orang lain. Setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, dengan insecure gitu ya. Sini ada mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau tahu kita salah, jangan diulangi lagi. Inilah 12 hal yang membuang waktu berdasarkan Muslim Planner ya. Jadi di sini selanjutnya ada cara menjadi muslim hebat ya.
Ada di sini kita lihat yang pertama, mencari teman yang baik. Jadi carilah teman yang baik yang akan membuat kita itu semangat dunia dan akhirat gitu ya. Jangan teman dunia saja yang kita cari, tetapi juga teman akhirat, menjadi teman yang baik. Kita cari teman-teman karena yang mempengaruhi kita itu banyaknya yaitu lingkungan kita ya. Jika engkau berteman dengan 5 orang pengusaha, maka engkaulah orang yang keenam jadi pengusaha gitu ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang terus menjadikan kita pribadi yang lebih baik gitu. Di sini juga yang kedua, punya tujuan dan daftar langkah untuk yang dicapai. Misalkan bulan ini kita mau goals apa gitu. Harus kita catat. Jadi kita tahu sampai mana evaluasi kita terhadap tujuan-tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga, di sini menjadi muslim atau muslimah yang hebat, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Ya, kalau berat misalkan bisa satu hari itu 1 ayat aja dulu gitu ya. Atau satu hari itu kalau ingin diingatkan bersama teman-teman, ikut ODAF ya, one day one juice ya, atau ODAF one day setengah jus gitu. Jadi ada yang mengingatkan kita. Gitu ya. Cari itu grupnya, banyak sekali sekarang gitu. Yang keempat di sini, mempunyai jadwal olahraga setiap minggu. Selalu olahraga, apalagi di musim COVID-19 ini kita harus terus berolahraga setiap minggu. Mempelajari hal-hal baru, membatasi waktu sosial media. Inilah yang mungkin sulit ya. Karena semuanya di sini sosial media selalu. Jadi kita perkirakan misalkan kita mau lihat YouTube berapa menit gitu ya. Dalam sehari itu melihat Instagram berapa menit, boleh melihat. Tetapi jangan sampai teledor waktunya gitu ya. Selanjutnya di sini juga, jika kamu dapat memimpikannya, insya Allah kamu dapat mencapainya. Juga ada quote-quote-nya ya, supaya kita terus semangat menggapai mimpi-mimpi kita. Dan selanjutnya bisa kita buat di sini sifat baik yang ingin kita istiqomahkan. Contohnya di sini tahajud gitu ya. Bagaimana kita untuk mencapai tahajud? Diistiqomahkan tidur awal jam 8 malam dan bangun jam 3 gitu ya. Apalagi sifat-sifat baik yang ingin kita istiqomahkan. Buat di sini daftarnya. Dan selanjutnya di sini ada sifat buruk yang ingin kita buang. Misalkan contohnya subuhnya selalu telat. Bagaimana untuk mengatasinya gitu ya? Yaitu tidur lebih awal jam 8 misalkan. Disinilah kita buat sifat baik dan sifat buruk kita gitu. Lalu selanjutnya di sini ada 100 list impianmu. Bisa kita atau teman-teman catat juga apa impian teman pada tahun ini. Kita catat di sini. Jadi kita tahu misalkan impian ini udah terwujud gitu ya. Jadi selalu kita rencanakan impian-impian kita. Dan juga tujuan hidup kita, tujuan hidup untuk di akhirat. Di sini ada juga umurnya 18 sampai 25 tahun. Yaitu ta'aruf gitu ya. 25 sampai 30 tahun nikah gitu ya. Di sini 30 sampai 35 tahun hafal 30 juz gitu ya. Jadi di sini bisa teman-teman catat gitu ya menurut umurnya. Dan juga tujuan hidup kita untuk dunia. Misalkan umur 18 sampai 25 tahun kita lulus kuliah. Lalu ngapain lagi? Catat di sini gitu ya. 25 sampai 30 tahun bekerja gitu ya. Apalagi misalnya mau punya mobil atau bekerja di perusahaan internasional gitu ya. 30 sampai 35 punya rumah gitu ya. Nah, ini untuk dunia. Dan selanjutnya tips meraih kebahagiaan. Di sini harus yang pertama syukur ketika mendapatkan nikmat. Di sini ada dijelaskan ya. Sabar ketika mendapat cobaan. Yang ketiga bertaubat ketika melakukan kesalahan. Tidak ada kelezatan selezat mengingat Allah. Disinilah tips untuk meraih kebahagiaan. Dan selanjutnya di sini juga ada penyebab orang mudah menyerah. Jangan kita sampai melakukannya ya. Yang pertama di sini menginginkan hasil yang cepat,
mau cepat-cepat saja. Semuanya harus butuh proses. Jadi harus berproses. Yang kedua, tidak percaya pada diri sendiri. Tidak pede dengan diri sendiri atau kemampuan kita. Yang ketiga, di sini terjebak masa lalu. Ya, kita harus move on. Jangan masa-masa lalu lagi. Kita pikirkan apa yang kedepannya yang harus kita pikirkan, ya. Lalu di sini takut untuk melangkah, tidak suka tantangan, takut gagal, tidak mau belajar dari kesalahan. Inilah penyebab orang yang mudah menyerah. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Bagus sekali quote-nya ya, membuat kita lebih semangat menjalani hidup ini. Dan selanjutnya, di sini interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, di sini misalkan ada target khatam kita, ada target hafalan ya. Misalnya tanggal di sini udah berapa, misalnya tanggal 21 Februari 2021 udah misalnya sudah 10 ayat gitu ya. Nah, jadi kita catat di sini. Ada target hafalan misalnya tanggal sekarang kita hafalnya An-Naba 1 sampai 30, banyak-banyaknya hafalan, ini banyaknya ayatnya. Jadi kita catat di sini ya berapa interaksi kita dengan Al-Qur'an. Selanjutnya di sini juga ada list buku yang sudah kita baca atau yang ingin kita baca. Sini contohnya sejarah hidup Nabi Muhammad, pengarangnya ini sudah selesai gitu ya. Apalagi list buku bisa kita catat semuanya di sini selama setahun. Mungkin ada lebih nanti dari 20 gitu ya. Inilah list buku bagus sekali ya. Jadi kita harus membaca buku walaupun sekarang mudah sekali membacanya di HP, tetapi kalau membaca buku itu kan lebih beda rasanya dari menggunakan gadget gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tips mengelola keuangan. Ya, jadi di buku Muslimah Planner ini yang pertama katanya mengelola keuangan tuh tipsnya buat anggaran bulanan gitu. Yang kedua buat 2 atau lebih rekening bank katanya. Sini 3 bijaklah dalam menggunakan uang. Tetapkan anggaran untuk bersenang-senang. Yang kelima menyisihkan sebagian gaji. Ini untuk zakat gitu ya. Nah, bisa kita baca nanti. Di sini juga ada quote-nya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ali bin Abi Thalib. Dan kita terakhir masuk pada agenda bulanan. Nah, disinilah agenda bulanan, misalnya tanggal berapa, hal yang harus kita lakukan, batas waktunya kapan, selesainya kapan. Nah, di sini ada catatan. Nah, disinilah amalan-amalan yaumi kita, target bulan kita. Misalkan sekarang bulan Januari, checklistlah ibadah bulan Januari. Nah, di sini ada ibadah-ibadahnya, bisa juga teman-teman tambah nantinya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada tadarus, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada puasa, sholat sunnah rawatib ya. Ada zikir, membaca al-maksurat, membaca al-kahfi, infak, sedekah, puasa sunnah gitu ya. Nah, bisa nantinya teman-teman catat sesuai dengan tanggal. Misalnya tanggal 1 sudah sholat, checklist gitu. Nah, inilah setiap bulannya. Nah, nanti ada di sini evaluasinya ya. Nanti di sini misalnya bulan Januari tadi PK-nya ada 4, PK yang pertama apa, ngapain saja gitu ya, hari Senin gitu sampai Minggu, Ahad sampai Ahad. Sini buatkan prioritas minggu ini, pekan kedua gitu. Apa quotes kita pada minggu ini? Dibuatkan prioritas kita, mengapain saja kita, misalkan hari Senin ngapain gitu ya. Apa target-target kita sampai Ahad nantinya. Dan ini lagi banyak lagi quotesnya. Seperti itulah sampai di ke belakang. Ini evaluasi semuanya, ini evaluasi bulanan. Tetapi di sini ada lagi satu lagi di sini. Di sini ada catatan keuangan ya. Misalnya bulan sekarang berapa pemasukan gitu ya. Berapa konsumsi, investasi, tabungan, sedekah, berapa pengeluaran, bisa kita catat. Tahu kita pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, dan itulah review buku Muslimah Planner. Ada evaluasi bulannya nanti terakhir bagaimana bulan kita pada bulan ini, harus ada juga evaluasinya, dan sini banyak quote-quote-nya ya. Itulah reviewnya. Di sini ada juga muhasabah diri, muhasabah di akhir tahun nantinya. Apa yang kita inginkan kita catat di sini, muhasabah diri kita.
Nah, inilah teman-teman buku Muslimah Planner, semoga sangat bermanfaat. Buku ini sangat recommended sekali bagi saya untuk membuat kita lebih taat dan membuat manajemen waktu kita itu terarah dan menjadikan kita bisa lebih baik lagi menjadi seorang muslimah. Sekian teman-teman. Dan stay tune terus di Adayasa Channel. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.